Puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, panjang umur dalam keselamatan iman, Islam, dan kesuksesan fid din wa dunya wal akhirah. Dan yang kita muliakan dan dihormati guru besar kita Sayyidina Syekh Al-Habib Saghah bin Mahdi bin Syabab Al-Musalim dan Ummuna Al-Mahbubah Haji Dr. Umi Wahidah binti Haji Abdul Rahman. Mudah-mudahan semuanya, keluarga kita beserta kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini kita lanjutkan kitab Riyadhus Shalihin. Kita bahas satu pembahasan dan pertanyaan-pertanyaan seputar agama. Yang mau bertanya dicatat, ditulis di kertas, ditulis yang rapi, dikasihkan ke Ustadz AA ya. Pertanyaan-pertanyaan agama yang mungkin kalian bingung atau yang mau bertanya masalah apa, silakan ditulis di kertas. Kalau hadis tentang kedua orang tua ini begitu banyak sekali dari Abu Hurairah. Kemarin kita bahas tentang orang tua, sekarang juga tentang orang tua. Apa yang kita bisa balas sama orang tua, sebenarnya tidak bisa membalas kebaikan orang tua, cuman bisa mendoakan dan menyayangi. Karena orang tua kita tidak butuh uang kita, tidak butuh mobil, tidak butuh rumah. Yang dia butuh adalah kasih sayang dari seorang anaknya. Ketika dia kasih sayang sama anaknya, pasti dia akan mendapatkan itu semua. Sebab itu yang terpenting, harta yang terpenting bagi kedua orang tuanya adalah anak yang soleh dan soleha. Begitu banyak orang yang kaya tapi anaknya bagaimana? Begitu banyak anak yang orang tua yang sukses di dunia tapi anaknya bagaimana? Begitu. Sebab itu kita jangan sampailah menjadi orang yang orang yang durhaka. Apa itu durhaka? Apa itu durhaka? Orang yang berbuat ketidakbenaran kepada kedua orang tua. Jadi apa yang kita bisa kerjakan? Mendoakan supaya orang tua kita sehat, panjang umur, selamat. Sejauh ini yang mau bertanya silakan. Misalnya mau bertanya tentang hukum, mau bertanya tentang masalah pribadi, pokoknya ditulis saja supaya mungkin lebih nyaman begitu. Jadi hadis ini juga menyambung sama hubungannya orang yang bersilaturahmi. Salah satunya contoh dari Abdullah bin Amr. Wa anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa lawasilu bil muqalfi wal kinal wasila ladzi iza qata'at rahimahu wa salaha rawahul Bukhari. Jadi orang-orang yang menyambung hubungan kekeluargaan, yaitu bukan sekedar membalas kebajikan, membalas kebaikan dan kebajikan keluarga, melainkan orang yang ketika ada sanak keluarga yang memutuskan hubungan dengan keluarga, ia mau menyambungkannya kembali. Maksudnya begini, kebenaran, membela kebenaran dan kebajikan. Itu pernah ada enggak tuh dalam serial pahlawan superhero gitu nah. Seperti
orang-orang yang membela kebenaran. Ya, orang-orang yang membela kebenaran. Sebenarnya orang-orang yang membela kebenaran itu adalah orang yang menyambungkan silaturahmi di antara keluarganya yang sedang selek, bahasanya, sedang bermasalah. Jadi itulah orang-orang yang membela kebenaran, bukan Power Ranger. Bukan Power Ranger, bukan Superman. Itu semuanya fiktif, pembohongan, supaya kita menjadi orang yang selalu berhayal tapi tidak mau berusaha. Jadi nonton komik, baca komik rajin, Naruto, ya, Pak Tomo, siapa lagi tuh kalau apa itu namanya komik-komik itu, Cireng sama si siapa itu, rajin tuh bacanya. Tapi kalau suruh baca Al-Quran malas bener. Perhatiin nggak? Contoh sholat 5 menit. Kalian hitung sholat tuh cuma 5 menit loh. 5 menit, 3 menit. Tapi malesnya gitu. Nauzubillah min zalik gitu. Disuruh main bola sama sholat, pasti kalian lebih main bola daripada suruh sholat. Padahal main bola itu lari bola, kejar bola. Lapangannya jauh, ujung ke ujung, lebih capek daripada sholat. Itu yang harus diperbaiki adalah pikiran kita. Bagaimana kalau sholat supaya lebih rajin? Bagaimana kalau mengaji supaya enggak malas? Diperubah mindsetnya. Yang tadinya pemalas, main HP contohnya. Hidup manusia itu lebih bahagia tanpa HP. Karena HP ini adalah sumber informasi. Sedangkan dalam Islam tidak perlu informasi. Yang perlu kalian apa? Mempelajari Al-Quran. Karena ilmu yang ada di dunia ini semua ada dalam Al-Quran. Contohnya apa? Di dalam lautan terdapat api. Dalam Al-Quran tuh 1000 lebih tahun yang lalu. Sekarang ilmuwan baru menemukan di dalam laut itu, dasar laut ada api. Al-Quran sudah kasih tahu. Sebab itu makanya disuruh membaca Al-Quran. Kemarin yang hadis dan Al-Quran, tentang Al-Qurannya sudah dibahas sebelum? Wattaqullaha allazi tas'aluna bihi wal arham. Udah belum itu sih? Dari surat An-Nisa, bertakwalah kepada Allah dengan menyebut, ya, mempergunakan nama Allah, dan kamu saling meminta satu sama lain. Meminta apa tuh? Dan peliharalah hubungan silaturahmi. Surat An-Nisa ayat 1. Jadi saling meminta apa ini? Meminta pertolongan sesama manusia. Karena Allah memberikan rezeki kepada manusia. Susah senang, tolong dong saya di sini di gedung nggak ada sabun, nggak ada odol, tolong sedekahnya. Jangan, tapi mintalah pertolongan kepada kawan. Gimana saudaraku, saya ini odolnya sedang habis, tolong bagaimana bagi sedikit bisa tidak? Berbicaralah yang baik dan sopan, dan peliharalah, disuruh peliharalah hubungan silaturahmi. Orang sudah baik sama kita, tiba-tiba kita nggak mau, malaslah ke rumahnya, atau malaslah lihat orangnya, padahal orangnya suka baik bantu kita. Itu tidak boleh. Sudah sampai sini pertanyaannya dikumpulkan, usaha udah stop, udah jam 9, udah waktunya ke kelas. Jadi waduh banyak juga tuh kan, stop sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
maaf izin bertanya, bagaimana pengertian ihsan untuk kita jelaskan kepada non-Islam? Jadi sekali lagi mohon izin menyampaikan, bagaimana pengertian tentang ihsan untuk kita jelaskan kepada non-Muslim? Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari santri tentang pengertian ihsan untuk dijelaskan kepada non-muslim. Dalam hadisnya itu Nabi menjelaskan tentang iman dan ihsan. Kalau iman kita sudah jelas, iman pada Allah, pada Rasulnya, pada malaikat dan lain sebagainya. Kalau ihsan dalam kategori ini, anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ihsan itu secara keterangan dan pengertiannya adalah bukan hanya kebaikan. Kalau hasanah yang sungguh ihsanan kebaikan. Tapi dalam hadis ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu, menyembah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak melihat Allah, maka ketahuilah bahwa Allah yang melihat kamu dalam beribadahnya itu. Jadi menjelaskan ini pada orang non-Islam, khususnya pada orang Islam terlebih dahulu, karena tidak sedikit juga orang Islam yang belum paham apa itu ihsan. Jadi di sini maknanya keikhlasan seorang menghamba kepada Allah, beribadah kepada Allah, seakan-akan ibadahnya dilihat sama Allah. Kalaupun enggak dilihat sama Allah, Allah yang lihat. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Allah yang lihat ibadah kita. Ini salah satu kelebihan orang Islam, beribadah itu harus penuh dengan keikhlasan, ketulusan. Jangan mau dilihat orang, jangan riya, jangan pengen dilihat sama manusia. Karena yang melihat itu Allah Subhanahu wa taala. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kau menyembah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Bagaimana kita kalau sholat diperhatikan sama Allah? Pasti akan sungguh-sungguh, pasti akan benar-benar seakan-akan ibadah ini yang terakhir. Pasti khusyuk, pasti wudunya benar-benar, pasti taharahnya benar-benar, pasti niat sholat rukun akan dijalankan dengan benar-benar. Seperti itu yang diharapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kita melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh, sehingga tidak melaksanakan ibadah ini sekedar asal-asalan formalitas, karena ini, karena di keamanan, karena di obrak-abrik sama keamanan, dikontrol karena peraturan. Enggak, harus ikhlas beribadah hanya karena Allah, seakan-akan kita melihat Allah. Kalau Allah tidak melihat kita, mau ketahuilah bahwa Allah yang melihat kita. Jadi kalau membuktikan kepada orang kafir kan salah satunya seperti kita main bola nih, contoh ya. Kan ada yang gol sujud syukur, ya ada yang begitu kan, ada atau yang dapat hadiah sujud syukur, ya itu juga bisa dilihat sama orang-orang non muslim. Tapi yang tadi disampaikan Ustaz Mukti supaya kita lebih ikhlas di dalam beribadah, karena tidak usah orang kafir itu kita ajak-ajak untuk Islam, untuk istighfar. Ntar kalau neraka kosong, siapa yang mau ngisi? Enggak, bercanda. Semuanya sudah ada tempat-tempatnya. Sebab itu kita bersyukur. Makanya yang paling nikmat dan paling besar rasa syukur itu adalah Islam. Bener. Ntar kamu akan merasakan kamu punya mobil, punya rumah, punya istri, punya anak-anak. Tapi yang paling nikmat, yang paling bahagia adalah agama Islam itu. Alhamdulillah dijadikan Islam. Kalau hidup bahagia, mati pun masuk surga. Bayangin kalau jadi orang kafir,
masuk dalam neraka jahanam. Jahanam, apa bahasa Al-Qur'annya? Jahanam apa tuh? Tentang neraka tuh. Hah? Tentang neraka, naron fiha abadan. Orang-orang kafir itu di dalam neraka selama-lamanya. Iya kan? Serem. Karena dia berkhianat kepada Allah. Tuhan itu satu, Allah. Dikasih tahu Tuhan itu tidak seperti manusia, beda. Semua punya masing-masing perbedaan. Manusia tidak bisa dibilang pohon, sapi nggak bisa dibilang manusia, Tuhan tidak bisa dibilang manusia. Semuanya punya masing-masing. Begitu pula Allah, Tuhan sendiri wujudnya. Nggak bisa manusia digabungkan jadi sapi, manusia sapi, nggak bisa. Begitu pula sebaliknya. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Iman dan Islamnya diberikan kekuatan. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan, karena kebenaran hanya milik Allah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan dalam keselamatan. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kembali ke kelas masing-masing.